Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, perisai perlindungan-Mu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu menopang, menolong setiap pribadi kami. Engkaulah menara perlindungan, tempat persembunyian kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai sesuatu yang baru dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai
kuasa di hidupku. Sumber pertolonganku, oh tempat persembunyianku, kekuatanku Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesusku. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu kekal, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, karena begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari yang indah ini. Kembali kami Tuhan diberi kesempatan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu, biar kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekuatan yang baru, semangat yang baru kiranya diberikan Tuhan bagi kita sepanjang hari ini dan kita hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 dalam seri pengajaran karunia manifestasi atau karunia Roh Kudus, dan hari ini kita akan belajar bersama tentang nubuatan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuat menurut 1 Korintus 12 ini adalah manifestasi Roh Kudus yang melaluinya Allah menyampaikan sebuah pesan yang ditujukan kepada anggota tubuh Kristus, yaitu yang terdiri dari orang-orang percaya yang hadir dalam pertemuan dengan tujuan untuk membangun, menasehati dan menghibur mereka, sebagaimana yang dikatakan pula dalam 1 Korintus 14 ayat 3-4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, kita dapat melihat dua hal, yaitu yang pertama, siapa yang menjadi tujuan nubuat. Dan yang kedua, apa tujuan dari nubuat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tujuan nubuat adalah jemaat, yaitu anggota tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya yang hadir dalam pertemuan. Dan tujuan nubuat adalah untuk membangun, menasehati dan menghibur jemaat yang hadir, yakni anggota tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya.
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 5 berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat." Keinginan Paulus adalah supaya kita semua berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kita semua bernubuat. Sebagaimana ia pun katakan dalam pasal yang sama, dalam 1 Korintus 14 ayat 31 firman Tuhan berkata, "Kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang." Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua boleh bernubuat, atau dengan kata lain menyampaikan firman Tuhan untuk membangun, menasehati, dan menghibur orang lain. Konteks karunia manifestasi nubuatan dalam 1 Korintus 12 ini merupakan karunia Roh Kudus yang tidak permanen. Dalam arti, Roh Kudus dapat memberikan karunia nubuatan kepada siapa saja dalam sebuah pertemuan ibadah atau komunitas untuk menguatkan, menasehati, dan menghibur sesama orang percaya. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui seri pengajaran karunia manifestasi atau karunia Roh Kudus ini, saya mengencourage saudara supaya terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa memakai saudara dan saya untuk bisa bernubuat, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang membangun, menasehati, dan menghibur orang percaya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menolong kami menjadi pribadi yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kami boleh menyampaikan nubuat, kami boleh menyampaikan firman Tuhan yang membangun, yang menasehati dan menghibur bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, bagi komunitas rohani kami Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur, diberkatilah sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.